terima kasih Bapak Penatua Erwada, mewakili Majelis WEG sekaligus mewakili keluarga untuk memberi kesempatan memimpin ibadah syukur pada malam hari ini. Selamat malam, salam. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak untuk kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, untuk kita beribadah bersama. Dan memulainya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289. Kidung Jemaat 289 bait 1 dan baitnya yang kelima. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Sebelum kita membaca, merenungkan sabda Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan bagi kita. Saya mohon kesediaan Ibu Guru Injil Naomi untuk membawa kita dalam doa firman. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan atas kasih dan kuasa-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga berkeluarga, bahkan di tempat kerja kami masing-masing. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini di tempat ini Tuhan. Tuhan boleh berkenan mempertemukan kami satu dengan yang lain dengan keadaan selamat sejahtera. Guna kami mensyukuri akan setiap karya dan keajaiban Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pertama-tama kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan bagi kami keluarga Jemaat Umada bersama dengan Nora, anak kekasih kami yang Tuhan sudah tersertai dalam pendidikannya Tuhan sampai pada akhirnya. Dan sekarang ia boleh mempersiapkan diri untuk bekerja di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan keluarga besar saat ini. Dalam suasana Natal, satu dengan yang lain kami boleh bertemu. Berkati persekutuan kami Tuhan, kebersamaan kami, sehingga kami akan bawa pulang dalam kehidupan kami masing-masing. Mendasari akan sukacita dan kebahagiaan kami saat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman yang memperlengkapi, membekali setiap kami, sehingga kami mampu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami masing-masing. Pakai hamba-Mu pendeta pada saat ini untuk menjadi penyalur berkat Tuhan lewat pemberitaan firman. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Guru Injil. Bagian firman Tuhan dari surat Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan memelihara atau melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan ini, mungkin kita agak bingung. Karena ada 3 kata yang membedakannya tidak mudah. Yaitu dari, oleh, dan kepada. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Tentu kekasih-kekasih Tuhan, saat dikatakan di sini pertama segala sesuatu adalah dari Dia, ini mau menyatakan bahwa
semua yang kita lihat, bahkan yang tidak kita lihat, selain Tuhan, itu asalnya dari Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita lihat, bahkan yang kita tidak lihat, di luar Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Berarti, kalau berasal dari Tuhan, maka segala sesuatu punya awal. Karena segala sesuatu ada saat Tuhan bilang, engkau harus ada, itu harus ada, ini harus ada. Dan itu kita tahu dalam kisah penciptaan. Segala sesuatu ada karena difirmankan Tuhan. Terus kalau segala sesuatu itu ada awalnya, bagaimana dengan Tuhan? Kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Ia adalah Alfa dan Omega. Karena segala sesuatu ini ada awalnya, pastilah ada akhir. Tapi sebelum ada akhirnya, maka kita melihat di sini. Karena segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Ini yang kedua. Kata yang pertama dari Dia itu tentu di dalamnya juga mau menunjukkan bahwa segala sesuatu ini ada itu karena kuasa Allah. Kita menatap langit, kita melihat bulan, bintang, matahari, kita takjub. Siapakah yang memiliki kuasa seperti itu? Kita melihat semua, kita merasa kecil. Bahkan saat kita mendengar, kita belajar bahwa matahari itu panasnya luar biasa. Tidak ada yang bisa dekat dengan matahari. Dia akan hangus dan terbakar. Bahkan sedikit sekali dari salah satu benda langit yang jatuh ke bumi yang namanya meteor, itu dia bisa membuat lubang yang sangat besar. Di saat kita melihat segala sesuatu, kita merasa kecil. Saat coba kita berada di tengah laut, kita merasa tidak ada arti apa-apa. Saat juga gempa bumi begitu hebat, kita merasa siapa yang dapat menolong kita. Di situ kita bisa melihat bahwa lewat segala sesuatu yang ada, maka Tuhan itu Allah yang sungguh berkuasa. Segala sesuatu yang berada dari Dia yang sungguh berkuasa. Selanjutnya kita melihat segala sesuatunya ini sangat indah. Kita pergi di tempat tertentu, kita kagum. Orang yang belum pernah pergi Limpopo, contohnya sampai di sana, dia kagum tentang keindahan alam dan tempat-tempat tertentu yang tidak itu dengan sentuhan manusia, tetapi secara alam dia terbentuk dengan begitu indah. Kita kagum. Berarti Allah kita ini bukan saja berkuasa, tetapi Allah kita ini adalah, kalau orang bilang maestro begitu, ahli seni yang tinggi. Dan seninya Allah itu kita bukan lihat saja dari alam. Paling puncaknya itu segala sesuatu kita lihat dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Saya lanjutkan yang tadi, yang kedua. Dan oleh Dia. Apa maksudnya? Maksudnya segala sesuatu yang telah dicipta yang ada awal itu tidak stop di situ. Tetapi Allah menyelenggarakannya. Allah mengendalikannya. Allah merencanakan untuk pergerakannya. Allah menetapkan pergerakannya. Dan Allah bekerja setiap waktu dalam sejarah. Itu oleh Dia. Apa yang dimaksudkan bahwa Allah menetapkan? Jarak antara matahari dengan bumi itu Allah sudah atur. Matahari tidak bisa melawan. Allah sudah bilang kau punya jarak harus di sini tetap.
Tidak boleh melawan. Kalau dia melawan, kalau dia menjauh, mati kita manusia karena dingin. Kalau dia mendekat, kita mati karena panas. Allah sudah atur begitu rupa. Berarti Allah itu sungguh agung. Luar biasa. Allah mengatur. Terutama perjalanan hidup kita manusia. Kalau di sana diatur tetap. Tidak boleh lagi ada pergerakan yang lain. Selain yang itu sudah ditetapkan. Dia punya putaran, dia punya panas, sudah Allah tetapkan. Tapi kita manusia ini yang Allah ciptakan luar biasa. Kenapa? Karena Allah memberi kebebasan. Allah memberi kebebasan. Tapi di saat melangkah, melewati batas, di situ yang masalah. Allah menetapkan batas Adam dan Hawa yang ini, yang di tengah jangan. Tapi mereka melangkah, melewati. Itu jadi masalah. Allah mengatur perjalanan kehidupan manusia dengan begitu rupa. Allah merencanakan untuk setiap manusia. Dan rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalau itu menuju pada kecelakaan, berarti bukan rencana Allah. Tetapi karena Allah mengendalikan dan dia tetap mau mengarahkan manusia kepada rencananya, maka ia dapat mengubah apa yang tidak baik dalam hidup kita menjadi baik. Itu luar biasa. Allah dapat mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi baik. Itulah Allah yang mengendalikan hidup oleh Dia. Yang berikut kepada Dia. Ini akhir. Jadi ada awal, kemudian ada perjalanan atau proses, dan ada akhir atau kembali. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu semua kembali kepada Dia. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang diciptakan, itu bertujuan untuk kemuliaan-Nya. Termasuk kita manusia. Itulah pengharapan kita. Saat kita sudah mengakhiri hidup kita, maka disitulah pengharapan kita kembali kepada Pencipta. Tidak kemana-mana. Dari ini yang saya sampaikan kekasih-kekasih Tuhan, apa hubungannya dengan peristiwa ini? Yang saya mau katakan, bahwa Nora Tuhan sudah merancangkan bahwa engkau akan menjadi pelayannya. Itu yang sudah rancangkan dalam hidup. Bagaimanapun mungkin yang lalu Nora menyesal, saya maunya di sini, tetapi kenapa Tuhan tidak luluskan saya di situ? Saya pinginnya begini, tapi kenapa Tuhan tidak luluskan saya ke situ? Karena Tuhan punya rencana bagi saudara. Peganglah ini dalam hidup, dan Tuhan juga berproses untuk setiap tahapan dari hidup. Artinya, hari ini pandanglah itu sebagai awal. Awal yang Tuhan perkenankan di saat majelis dengan keluarga dan Adinora bertemu secara gerejawi untuk menyatakan apa yang sesungguhnya kehendak Tuhan itu dalam proses. Ini adalah awal Nora melangkah. Karena saat ini dengan ketulusan hati Nora mengatakan kepada majelis, kepada keluarga, terutama kepada Tuhan, saya siap terima, ya kan? Berarti di sini titik awal Nora menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan mau berproses lagi dalam hidupnya Nora. Karena Tuhan yang sudah mengawali ini, Tuhan tidak akan tinggalkan dalam proses selanjutnya. Percaya. Tuhan punya banyak cara untuk bagaimana Nora tetap ada di jalan yang, kecuali memang
kita betul-betul tidak mau atau menutup diri sama sekali. Karena Tuhan memberikan tadi kebebasan kepada kita. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini? Karena ini berangkat dari pengalaman kami pelayan, saya yakin. Ada saatnya di mana kami bilang, Tuhan cukup saja saya sampai di sini. Tuhan, saya pikir saya tidak bisa melangkah lagi. Tapi Tuhan punya banyak cara. Saat 1000 jalan, kita sudah tembus 999. Mungkin bagi kita tinggal 1 jalan. Tapi bagi Tuhan tetap masih 1000 jalan. Terlalu banyak jalan bagi Tuhan. Karena kita terbatas. Kita berpikir ini jalan ini. Tapi banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak sangka. Kenapa jalan ini saya tidak pernah pikir. Tapi itulah kebesaran Tuhan. Karena itu masukan-masukan yang sudah disampaikan tadi. Itu bukan masukan biasa. Tapi itu Roh Kudus Tuhan yang datang. Untuk menyampaikan kepada Nora. Bahwa ini yang mau disampaikan. Itu berharga. Dalam proses juga. Bukan saja kita berpikir tentang yang akan datang. Tetapi ambil hikmahnya dari belakang. Karena Tuhan juga pakai cara kadang mengingatkan kita tentang apa yang di belakang kita. Saya hampir putus asa kadang sebagai manusia. Tuhan, bagaimana saya harus lanjutkan ini? Saya harus terus melangkah. Tiba-tiba Roh Kudus Tuhan kasih ingat. Saya punya mama, saya punya bapak yang miskin. Air matanya mereka untuk ke sekolah saya. Saya bangkit kembali. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, cara-cara perbuatannya lewat orang-orang yang Nora kasihi. Lewat doanya mama. Lewat Bapak Nona sekeluarga. Bapak Ambu dan semua saudara-saudara yang lain. Termasuk lewat jemaat. Kalau direnungkan itu, maka pasti kita akan kembali kuat. Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan pakai untuk saya ada di titik ini. Saya tidak punya alasan untuk berhenti di sini. Itu harus menjadi perenungan. Dan yang terakhir, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada Tuhan. Kita ini siapa? Coba kita renungkan, tadi saya katakan, kita lihat saja ini ciptaan kita masih kecil. Apalagi di hadapan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Karena itu saat Tuhan mempercayakan hal ini kepada kita, pelayanan ini, Tuhan sungguh terima kasih. Mbak Feni bilang tadi banyak orang di jemaat Madain, kenapa bukan mereka? Orang muda yang banyak ini. Kenapa Nora yang dipilih? Bapak Endo bilang, kami dari antara saudara-saudara. Setelah Bapak mantan kaum awam, Bapak Tinus. Kami mengharapkan siapa, tapi jatuhnya dia di Nora yang Tuhan pakai. Berarti di situ ada maksud Tuhan. Dan biarlah semuanya yang direnungkan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Dan itulah kunci kami juga pelayan. Salah satu yang membawa semangat kepada kami. Karena Tuhan selalu ingatkan. Karena di saat kita mau memuliakan diri, Tuhan akan jatuhkan kita. Supaya jangan kita yang ditinggikan. Supaya Tuhan yang tetap ditinggikan. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan kita. Karena itulah maka selalu menyerahkan kepada Tuhan. Karena di situ kita semakin memiliki pribadi rendah hati. Kita selalu menempatkan itu. Perjalanan kehidupan kita, saya ilustrasikan seperti kita berjalan mendaki gunung. Perjalanan tidak mudah. Dan sampai kita di puncak, kita bisa melihat kembali ke belakang. Bagaimana susah sulitnya kita lewati sampai di puncak. Tapi di puncak itu kita muliakan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang pegang tangan kita sampai di sana. Tapi saat kita menatap lagi ke depan, kita akan melihat
tantangan yang banyak. Ada gunung lagi di depan, tetapi di sebelah gunung itu kita tidak tahu apa di sana. Hanya mata Tuhan yang dapat memberi kita kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Tidak bisa dengan mata rohani kita yang terbatas. Karena itu, andalkanlah Tuhan selalu. Kita ada di penghujung tahun, ibarat kita sudah dekat dengan ini puncak, yang kita akan menoleh kembali 1 tahun perjalanan kita. Kita akan menatap ke depan. Kita percaya bahwa Tuhan yang tetap pegang tangan kita. Karena Dia punya rencana indah untuk Nora, untuk kita semua. Dia tidak akan melepaskan kita. Dalam keadaan senang, Dia akan tersenyum melihat kita tersenyum dan tertawa. Saat kita sedih, Dia akan menangis bersama kita. Tetapi bukan dalam kerapuhan, tetapi dengan kekuatan yang memeluk kita untuk kembali berjalan menyusuri perjalanan yang Tuhan anugerahkan ke depan di tahun 2026. Tuhan memberkati firman-Nya dan berkati kita semua. Amin. Mari kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat 287. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Kita satu hati dalam doa syukur saat kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kesempatan untuk kami berjumpa, untuk kami majelis jemaat menyampaikan keputusan gerejawi lewat persidangan majelis kepada Nora, kepada keluarga. Dan terima kasih kesempatan indah di mana kami semua baik majelis dan keluarga mendengar keputusan yang lahir dari hati yang tulus, komitmen yang lahir dari keyakinan. Nona Guru Injil Nora menyampaikan ia siap untuk melayani Tuhan. Tuhan yang mendengar isi hatinya, Tuhan memberkatinya. Tuhan juga mendengar isi hati keluarga. Mereka melihat bahwa semua ini karena Tuhan, sehingga mereka kembalikan anak mereka kepada Tuhan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati suara hati keluarga. Dan kami majelis jemaat dalam tanggung jawab untuk membimbing Nora agar Guru Injil Nora menjadi pelayan Tuhan yang siap melayani Tuhan. Tuhan pakai kami dengan kuasa, hikmat, kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk kami memuliakan Tuhan. Karena kami hari ini mengucap syukur, itu semua karena Tuhan yang telah mengawalinya. Tuhanlah yang telah berkarya menggerakkan Nora dalam karya Roh Kudus untuk ia memilih bersekolah di sekolah teologi D2. Tuhanlah yang menggerakkan keluarga dan gereja untuk mendukung. Karena itu di saat kami kembali melihat ke belakang, ada banyak hal dalam proses sampai hari ini yang membuat kami meneteskan air mata sukacita. Terima kasih Tuhan. Lilin telah dibakar, menunjukkan bahwa mereka yang telah pergi, khususnya almarhum yang telah dengan sungguh hati mendukung pelayanan Tuhan, khususnya di pundak Adi Nora, sudah boleh tercapai. Ini semua kembalikan ke hadapan hadirat Tuhan. Segala hal
bahkan yang tidak kelihatan dukungan doa-doa dari setiap orang, kami bawa kembali ke hadapan hadirat Tuhan. Biarlah itu semua membawa semangat bagi Adinora untuk terus melangkah. Mama kekasih juga tentu bersyukur karena Adinora sungguh berjuang di dalam tantangan-tantangan yang ada. Tapi itulah cara Tuhan membentuknya untuk hal besar yang ia akan hadapi. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tentu bersyukur kepada Tuhan. Karena Bapak Nona, Mama Nona sebagai yang sulung dalam keluarga, mereka merasakan momen iman yang luar biasa. Tentu itu juga menjadi pengingat selalu bagi Nona Guru Injil Nora dalam melangkah, dalam melayani. Mama juga tentu bersyukur untuk semua saudara bersaudara yang sungguh mendukung, termasuk juga cucu yang hadir saat ini, keluarga dari Behura. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ada puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan segala sesuatu yang dirasakan yang dikembalikan ke depan hadirat Tuhan. Sambil bersama-sama kami memohon, berkatilah ikatan persaudaraan ini. Berkatilah penyerahan diri Nora dan berkatilah penyerahan keluarga untuk Nora ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami mohon persiapan sampai pada tanggal 1 nanti. Tuhan bersama-sama. Semua berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, wujud ungkapan syukur keluarga. Pengharapan keluarga mereka taruh lewat persembahan. Mari Tuhan berkati persembahan ini. Dan biarlah persembahan menjadi berkat bagi syukur keluarga, pengharapan keluarga menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kebersamaan kami malam hari ini, keluarga juga menyediakan ala kadarnya untuk kami santap bersama. Kami percaya dalam berkat Tuhan kami peroleh kekuatan baru. Bahkan kami mohon biarlah sukacita bersama dalam jamuan kasih ini. Dan di saat kami berpisah satu dan yang lainnya, Tuhan mari jaga, lindungi, sertai kami. Sehingga kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ampuni segala kelemahan pelanggaran kami. Dan kami mohon jawab doa kami lebih dari apa yang kami harapkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar, yang indah, yang mulia dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah syukur ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.